terkait dengan sosialisasi ujian pendidikan kesetaraan. Untuk itu waktu disilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya banggakan dan 7 lembaga PKBD dan 1 SKB. Mudah-mudahan ada keterwakilan dari masing-masing lembaga sebagai wadah untuk persiapan pelaksanaan ujian kesetaraan, baik itu paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Perlu saya sampaikan di kita semua bahwa output dari kesetaraan diakui sama dengan output formal. Mereka mau gunakan kemana saja sama dengan fungsi yang ada di formal. Oleh karena itu, mutu pendidikan kesetaraan juga harus kita tingkatkan. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, ada proses-proses yang dilakukan. Ada 3 prosesnya: input, proses, outputnya. Yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana outputnya kita itu bermutu yang diakui secara konstitusional. Saya maksud di landasan hukum tentang pelaksanaan sosialisasi ujian pendidikan kesetaraan di pagi hari ini. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, yang itu aturannya kita. Yang kedua, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Standar Nasional Pendidikan, aturannya kita 2 ini. Kalau mengacu di Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang pelaksanaan pendidikan pada bab 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa ada 3 penyelenggara pendidikan: formal, non formal, informal. 3 penyelenggara pendidikan ini yang selanjutnya diatur dengan permen maupun peraturan pemerintah. Lanjut. Kita perhatikan permennya, Permen 43 2019. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program yang kita lakukan di lembaga. Programnya ini kan program paket A, paket B, paket C. Adalah nomor 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kita di PKBN bukan saja kita mendata peserta, kemudian tiba waktu ujian baru mereka datang, bukan itu yang diharapkan. Mereka juga harus melewati semua program, mulai standar kompetensi dasar, itu harus dilewati semua. Apa tujuannya? Tujuannya adalah penjaminan mutu. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman pengelola lembaga, yang kita salah ini, jangan nilai kognitifnya bagus semua, tetapi untuk sikapnya rendah di bawah D, itu anak tidak lulus. Paling lambat 31 Desember 2021 yang akan ikut ujian sekarang.
paling lambat tanggal 31. Tanggal 31 Desember 2021. Jadi yang mengikut setelah tanggal itu Januari dan seterusnya, dia tidak punya hak untuk mengikuti ujian. Lanjut, next. Untuk peserta UTK paket B dan paket C sama belum. Saya coba paket C nanti. Untuk peserta paket B dan paket C, setelah atau pernah berada di tahun terakhir pada program paket B. Kalau program paket C-nya berarti telah atau pernah berada di tahun. Yang kedua, juga harus memiliki laporan kritikan baik paket B maupun paket C. Untuk paket B, dia mulai kelas 7. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Untuk paket karena dia mampu 2 tahun saja dia dulu di kelas mungkin paket B, paket C langsung ikutan ujian. Itu namanya kelas akselerasi. Paket B, paket C tidak berat. Kalau paket A masih bisa berat. Yang namanya mampu bisa mungkin kelas 5 langsung kita pindah ke kelas 6 untuk mengikuti ujian. Jadi paket B, paket C tidak berlaku kelas akselerasi, tidak berlaku. Next. Paket C nih, next. Masuk hak dan kewajiban bagi peserta didik untuk mengikuti ujian pendidikan kesetaraan. Saya masuk di kewajiban dulu, saya bukan di haknya dulu. Ini kita rusak ini karena memang selalu hak dulu yang kita minta dulu. Hak dulu. Kewajibannya menyusul. Saya putar ini. Kita harus kewajiban dulu baru kita tuntut kita punya hak. Kewajiban dulu. Jadi kewajibannya yang mengikuti UTK adalah mengikuti semua mata pelajaran yang akan diujikan. Itu wajib hukum. Mengikuti semua mata pelajaran yang akan diujikan. Wajib hukumnya. Kalau peserta didiknya hanya ikut mungkin 5 mata pelajaran, ada 1 yang dia tidak ikuti, berarti dia tidak punya hak untuk dinyatakan lulus dari satuan. Tidak punya hak. Yang kedua, mematuhi tata tertib. Jadi kita di sana ada tata tertibnya. Saya minta Bapak Ibu diikuti ini karena sebentar ini inilah nantinya rambu-rambu untuk kita buat pos pada masing-masing lembaga. Mana-mana kira-kira yang akan kita kasih masuk. Karena ini rambu-rambu nasional yang klasifikasi secara umum. Kita khususkan lagi kita. Untuk hak peserta setelah kewajibannya dia penuhi, maka haknya itu adalah dia harus mengikuti ujian. Haknya harus mengikuti ujian. Yang kedua, karena mungkin alasan tertentu, mungkin dia sakit atau mungkin karena cuaca mungkin dari Karas maupun ke Papua, haknya dia masih melekat bahwa dia harus ikut ujian. Maka diadakanlah ujian susulan. Diadakan ujian susulan yang batas waktunya itu 7 hari setelah ujian utama. Yang kedua, di lembaga harus membuat panitianya, panitia UTK. Di lembaga harus membuat panitia UTK. Yang ini mungkin juga akan kita masukkan di pos sebentar, pos itu di lembaga. Di lembaga harus membuat panitia UTK. Yang ketiga, untuk kepala satuan, baik itu PKB maupun SKB, harus melaporkan calon pesertanya ke dinas pendidikan terkait. Dia laporkan, mudah-mudahan sudah masuk semua ini. Hari ini terakhir ini masih ada lembaga-lembaga yang belum masuk. Belum dia laporkan pesertanya berapa, sehingga pada saat pengadaan soal itu tidak berlebihan.
sudah harus lakukan. Yang ketiga, yang keempat, Dinas Pendidikan melakukan validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi kita bertingkat ini. Validasi dari lembaga, validasi dari Dinas Pendidikan, supaya tidak terjadi kesalahan. Kesalahan itu macam-macam. Mungkin namanya tidak sesuai dengan ijazah dasar, atau mungkin pendaftarannya double, dia lompat, mungkin salah pendidikan. Di nomor 1 muncul lagi nomor 20. Jadi kita verifikasinya bertingkat ini, dari lembaga, kemudian verifikasi dan validasinya lagi ke Dinas Pendidikan. Kalau validasi kami di Dinas Pendidikan ini kita temukan, maka mau tidak mau kita keluarkan sebagai peserta UTBK di lapangan. Setelah saya tanya tim verifikasinya kita di dinas, memang ada lembaga, dia double nama. Nomor 5, betul lagi mungkin nomor 20, nama itu. Mungkin kesalahan dia ini bukan dia sengaja tidak. Pada saat proses berjalan, saya yakin sekali. Sepakat dong? Saya yakin sekali kisi-kisinya, soalnya dibuat pasti sesuai kisi-kisi yang dibuat. Saya mengharapkan kepada pembuat soal jangan terlalu susah soalnya, disesuaikanlah. Nanti akan ada masuk nanti sebentar ciri khasnya. Di yang lain itu ada 2 kuncinya. Literasi menulis membaca dan literasi berhitung kognitifnya. Rohnya 3, masing-masing 2 literasi ini. Rohnya 3. 1, dia punya konten. Kedua, kognitifnya. Ketiga, dia punya konteks. Ada 3 rohnya: konten, kognitif, konteks. Sehingga dalam satu soal itu, dalam satu informasi itu bisa mungkin 1, 2, 3 soal. Dalam satu informasi bisa 1, 2, 3 soal. Saya berikan contoh mungkin sederhana seperti ini. Terima kasih. Beli salak di Kaimana, burung Papua, Cendrawasih. Kalau ada kata yang salah, cukup sekian. Terima kasih. Kembalikan ke. Baik, terima kasih atas materi Bapak Kabid, Paul dan Pendek, para senior yang sudah kemudian menyampaikan terkait dengan prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan. Nah, untuk itu mungkin kita masuk dengan sesi tanya jawab. Sesi pertama saya buka dengan 3 penanya dari peserta 7 PKL, baik itu tutor dan ketua. Untuk itu saya minta bantuan dari panitia agar kemudian bisa membawakan mic kepada peserta yang ingin bertanya. Oke, satu persatu ya, depan dulu ya. Terima kasih. Ya. Dikasih aktif di bawah. Sana kan dekat itu ya. Bosan kita dulu. Pak, dia berarti itu disebutkan apakah Suara mic. telah atau pernah berada di tahun terakhir pada program paket A. Itu maksudnya apa? Nah, yang itu tidak cukup langsung daftar berarti Pak. Iya. Nah, namanya daftar langsung bisa ujian.
Seandainya ini ada perbedaan dengan masalah rapot, katanya ada rapot dari semester sekian sampai sekian itu. Di sebetulnya ada seperti perlu penjelasan ini. Itu. Berarti kalau memang itu hanya cuma pernah di kelas terakhir, berarti rapotnya kan satu semester saja, bukan 5. Nah, itu Pak. Terima kasih. Nomor 2 masalah ini. Ini masalah tadi menerbitkan ijazah itu, karena termasuk kemarin itu pakai time sudah 2 tahun tidak ada ijazahnya, belum keluar ini. Ya. Saya belum ada, kata saya telepon bilang katanya tidak ada ijazah. Kalau kemarin dia pakai time. Jadi nanti kalau ini tadi semuanya di lembaga penyelenggara ini, tentang ijazah bagaimana ini? Terus 3, ini masa standar nilai itu kan tadi belum diteruskan masalah KKM-nya Pak. KKM-nya paket A dari rumah pelajaran yang IPS atau apa PKN pakai yang mana itu KKM-nya. Selanjutnya masa tadi memberikan nilai baik tentang nilai sikap. Itu KKM-nya berapa? Karena sekarang itu mengatur KKM. Ini perlu dijelaskan karena itu nanti biar sama di antara kita itu kakaknya sekian, termasuk tadi masalah anak yang baru masuk orang tua kuliah ini masuk ujian di kelas pernah di kelas terakhir. Ini tidak sekali langsung semua pasti gak semua dan langsung ujian seperti itu. Terima kasih Pak ini. Ini sambulan masyarakat. Terima kasih Pak Dul. Teman-teman mungkin begitu dulu. Pak jawaban aja, panas-panas. Coba ditanya, harus dia buatkan laporan itu satu, mantap. Kedua, penentuan KKM. KKM sama KKM ini kan dikembalikan ke satuan masing-masing. Kita kembalikan ke satuan masing-masing. Anak dinyatakan lulus minimal nilainya sama dengan KKM. Kriteria ketuntasan minimal harus minimal. Oleh karena itu kita ingat semua guru, saya cerita sejarah sedikit. Kadang kalau pindahan dari kita di Semakokas, teman saya Semakokas ini, di Semakokas pindahan dari Makassar, KKM-nya main 80 Pak, main 80. Kita KKM-nya kita di Semakokas paling tinggi 65. Apa masalah di sini? Kalau KKM-nya terlalu besar, maka akan menyiksa kita nantinya. Karena kemampuan anaknya kita sudah tahu. Tidak akan mungkin seorang anak kalau di 80 KKM-nya ujiannya itu di 80. Ya siksa kita lagi untuk berpikir bagaimana memodifikasi nilai sehingga nilai yang didapatkan sesuai KKM. Yang jadi pertanyaan begini Pak, ada warga yang benar-benar ingin memiliki ijazah, namun dia belum pernah sama sekali duduk di bangku SD. Nah ini jadi persoalan, apakah dia bisa didaftarkan sebagai peserta ujian atau ya UPK. Yang jelas tadi bahwa Bapak sudah sampaikan kita harus siap untuk membuat raportnya. Cuma jadi pertanyaan, ini masih ada indikasi bahwa yang bersangkutan bisa buta aksara. Jadi apakah yang bersangkutan bisa kita rekrut atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan tadi bahwa pada saat verifikasi peserta UPK, penetapannya kemudian lembaga mencetak kartu ujian. Berdasarkan pengalaman selama ini kartu ujian itu dari dinas pendidikan dalam hal ini tidak tahu ya, PAUD atau ya, yang mencetak itu. Kalau memang dikembalikan kepada lembaga, berarti insya Allah nanti lembaga yang mencetak. Yang ketiga, apabila peserta UPK dari lembaga yang terdaftar itu sebanyak 10 orang atau kurang dari 10 orang, apakah boleh
melaksanakan ujian. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetaraan juga dilaksanakan keaksaraan. Kesetaraan, keaksaraan. Keaksaraan ini ada dua tipe, yaitu keaksaraan fungsional, kemudian lanjut di keaksaraan usaha mandiri. Ya sekarang berubah lagi keaksaraan dasar, keaksaraan lanjut. Bagaimana bagi masyarakat yang mau melanjutkan pendidikan yang untuk mendapatkan ijazah SD? Kita klasifikasi dulu. Klasifikasi, kalau keaksaraan dasar itu dia setara dengan kelas 3. Keaksaraan dasar setara dengan kelas 3 SD. Untuk keaksaraan usaha mandiri setara dengan kelas 4 SD. Setara, dia posisi di kelas 4 SD. Kalau seandainya dia tidak melewati jenjang-jenjang itu, ini kan ada cara tes penempatan namanya. Tes penempatan dalam rangka menyelamatkan masyarakat ini. Tes penempatan. Tes penempatan ini yang dites pertama adalah membaca, menulis, menghitung. Begini. Karena di KUM itu yang itu kalisto, baca tulis itu. Kalau seandainya kalistunya sudah mantap, ya bisa saja kita menyelamatkan masyarakat, bisa langsung kita posisikan sebagai kelas akhir, sebagai peserta ujian mandiri. Yang saya takut ini saja, saya tidak mau dengar cerita bahwa output paketnya kita itu tidak tahu membaca. Yang itu saya kira. Kita paket ini kan untuk Kabupaten Papua atau Papua Barat. Saya ajar di PAUD, di PAUD mereka sarankan begini, bahwa silakan buka PAUD masing-masing. Berdekatan kah, berjauhan silakan. Mau berdekatan atau berjauhan, tergantung layanannya kita. Ya, silakan. Baik, sahabat Indonesia. Pakai telepon mari Pak. Yang perlu saya tanyakan ini berkaitan dengan tutor. Rata-rata khususnya kami di PKB tutornya itu rata-rata dari formal SMP. Dan kebetulan ada 2 orang tutor itu sudah sertifikasi yang terdaftar dalam Republik. Jadi kemarin bermasalah itu karena data ganda antara Dapodik SMP formal dan Dapodik di PKBM, sehingga menghambat dalam punya tunjangan sertifikasi. Dan maka yang saya ambil keseluruh dari Dapodik PKBM. Makanya banyak yang saya keluarkan sehingga tinggal sekitar 3 orang saja. Masalahnya kan sekarang di dalam Dapodik PKBM itu ada jumlah jam. Apakah guru-guru ini kita bisa masukkan dalam Dapodik kembali, tapi statusnya kan sebagai bukan sekolah induk, non induk. Karena masalahnya kemarin seperti itu. Dan apakah jamnya yang ada dalam Dapodik PKBM ini bisa sinkron, bisa menambah jam dalam pendidikan formal? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu forum saya. Karena induknya itu di situ pakai anak induk dan non induk. Mungkin induknya sama induk. Di situ agak kesalahan. Itu solusi terbaik memang untuk dikeluarkan di Dapo PKBM. Sebenarnya ini wacana yang berkembang ini, Dapo ini kan sudah 1 pintu sekarang, formal non formal 1 pintu. Wacana yang berkembang,
bahwa bagi PNS atau guru yang mengajar di PKBM yang seharusnya diakui sebagai tambahan jam apabila jam di formalnya berkurang sehingga sertifikatnya bisa jalan. Saya tanya SMP1 ini, SMP1 bagaimana? SMP1 kemarin katanya bahwa kalau di dapur itu kelihatan bahwa bisa menutupi kekurangan jam formal tidak punya SMP1. Kasih mic. Jadi kemarin itu apa namanya? Alhamdulillah saya ditambahkan menjadi tutor paket apa namanya? PKB Mantara. Dan kemarin itu untuk data saya, memang di data saya itu saya masuknya di situ bukan sekolah induk, tapi non induk. Makanya di jam saya terbaca juga tidak double seperti itu. Jadi sekolah induk saya adalah SMP Negeri 1 Lapak, kemudian non induknya itu adalah PKBM seperti itu. Seperti itu Pak. Oke. Pak bisa ke depan. Ini kan operator ini. Yang intinya begini. Yang penting dia sama mata pelajaran yang diajarkan. Tetap. Sama itu berarti double. Jadi kasus di SMA Kokas kita sampai saya pura-pura dengan Ibu Hadijah Romana Perwan Padilla. Kesalahan menarik data di provinsi. Di situ kan ada 2 data. Dapodik PKBM, Dapodik SMA Kokas. Yang ditarik datanya Ibu Hadijah, data dari PKBM sehingga di formalnya tidak masuk, kosong. Sertifikatnya tidak masuk, dikasih. Saya yang disalahkan. Tapi kesalahan di operator provinsi, mereka salah menarik data. Jadi kata kuncinya ini, saya juga sudah bangun regulasi dengan pihak. Status Ibu Siti sebagai kepala sekolah di formal, dia masuk jadi kepala sekolah juga di PKBM sehingga 2 kepala sekolah. Jadi terpaksa kita kasih keluar karena memang akses untuk masukkan tutor ke dalam PKBM kan dari dinas yang punya hak untuk masuk dengan sekolah induk atau non induk begitu. Ya, dinas yang punya hak untuk masuk. Saya luruskan masalah ini. Jadi di sini yang saya tanyakan berkaitan dengan soal. Tadi sempat disinggung bahwa di soalnya itu ada 2 tipe yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah pilihan ganda dan uraian singkat. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah persentase pembagian antara kedua tipe soal tersebut. Pilihan ganda berapa? Kalau misalkan 40 soal, itu kan kalau tidak salah lihat tadi untuk paket C dengan paket B itu kurang lebih soalnya sama. Yang eksata 35, non eksata 40 soal. Kemudian dari jumlah soal tersebut, berapa persentase untuk pilihan ganda dan berapa persentase untuk uraian singkat? Betul. Sama halnya juga dengan yang paket A. Paket A kalau tidak salah itu adalah yang eksatanya 25, non eksatanya 30. Supaya nanti dalam penyusunan soal itu sesuai dengan kriteria yang disepakati. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya langsung tanggapi. Jadi kita perhatikan di sini soal agama dan budi pekerti. Di sini jumlah soal yang dibuat itu harus 30 nomor. Dari 30 nomor itu sudah termasuk pilihan ganda dan uraian. Tadi saya sudah sampaikan. Ini kembali ke pembuat soal ini. Memang presentasinya di pusat juga dia sampaikan presentasi. Yang penting ada gambaran bahwa di dalam soal itu ada soal pilihan ganda, ada soal uraian. Saya inisiasi seperti ini. Kalau yang 30 soal ini mungkin pilihan gandanya 25, uraiannya 5. Yang itu yang saya inisiasi. 35 5.
Tapi kalau soalnya sudah terlanjur, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa dimunculkan warna bahwa harus ada uraian? Tinggal tadi ini, KKN tadi, bahwa memang harus ada uraian untuk memancing wacananya peserta didik. Soalnya kita yang KPKP buat itu dia baca tadi. Rahasianya sebenarnya di situ. Capek kita buat soal, tapi karena mereka tidak baca hanya main tutup mata saja, tutup mata silang. Oleh karena itu, dibuatlah wacana-wacana itu sehingga kompetensi anak itu meningkat. Kompetensi anak meningkat ini kan ada 4K. 2K saya sampaikan. Anak kritis, kreatif, kolaboratif. Ini sebenarnya dibutuhkan rahasia untuk memancing kompetensi anak itu berkembang. Kritis, kreatif, kolaboratif. Yang nantinya diharapkan kalau ini sudah terbangun kolaborasi yang bagus, maka dia mampu menyesuaikan diri di semua lini itu. Yang itu sebenarnya arahnya ke arah sana. Kreatif, kritis, kolaborasi. Penanya terakhir sebelum kita masuk ke materi kedua. Pak Rajab, mungkin bisa. Kita akhiri dulu. Baik, untuk itu mungkin sudah diselesaikan jawaban dari beberapa penanya tadi, dan semoga apa yang disampaikan nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan kembali untuk materi kali ini. Untuk itu saya akhiri. Bila istighfar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum masuk materi kuliah, saya skorsing sampai selesai makan siang jam 1 ya. Saya skornya sampai jam 1 ya. Bagaimana Bapak Ibu peserta? Baru setengah 12 ini ya. Kita mau lanjut materi, setelah itu kita pending atau bagaimana? Lanjut saja materi ya. Istirahat dulu ya. Kita rehat dulu. Ini kan kita cepat selesai. Istirahat dulu. Rehat dulu. tawaran saja, mendingan kita istirahat saja. Nanti kemudian kita kembali setelah makan siang jam 1 ya. Sepakat ya? Ya, oke, baik. Begini. Kita kan ini materinya kita sebentar materi kunci ini. Materi kunci tentang pos untuk lembaga. Saya sudah siapkan draftnya memang. Draftnya tinggal kita tambah kurang. Mana yang kita revisi itu kita revisi. Saya copy di salah satu untuk lembaga. Maksudnya kita supaya tidak lama, bisa jam 2 bubar gitu. Kita makan siang dulu kan mungkin kita tidak lama ini. Artinya itu kita tunggu tuh. Kan Iya, maksudnya kalau sambil rehat diskusi kenapa? Ya, oke, baik. Baik, saya skorsing sampai jam 1, baru kemudian kita ketemu di materi kedua. Pak, kita suruh jam berapa untuk mana? Saya punya rekap siapa? Hah? Rekap apa orang?